Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat Advent untuk kita pada hari ini. Dan kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih, Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah napas bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Artinya, ketika orang tidak berdoa, maka sesungguhnya iman atau kerohanian seseorang itu telah mati. Tetapi yang menghidupkan kerohanian iman seseorang itu adalah doa. Dan hal yang menarik, ada seorang pendeta yang sangat terkenal yang bernama Billy Graham. Dia berkata bahwa kunci kesuksesannya adalah di dalam pelayanan tidak terletak pada kepintarannya dalam berkhotbah, tidak terletak pada kerapiannya berorganisasi, tetapi adalah terletak pada doa-doa, di mana ada banyak orang-orang di balik layar yang mendoakan dia setiap waktu agar dia dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudara, ayat ini mengingatkan kita kembali betapa doa itu adalah sebagai sesuatu yang sangat penting dan hakiki bagi kehidupan orang-orang percaya. Doa itu mendekatkan kita pada sorga. Doa itu mendekatkan kita pada Allah, Sang Pengasih dan Penyayang. Karena itu ketika orang tidak berdoa, tentu dia akan merasa jauh dari Tuhan. Tetapi doa itu membuat kita menyatu dengan Allah. Doa itu membuat kita terkoneksi dengan Allah. Dan di dalam doa kita sedang mencari kehendak Allah. Doa itu bukan sedang menyampaikan proposal untuk kehendak kita saja, tetapi sesungguhnya walaupun di dalam doa-doa kita menyampaikan seluruh harapan-harapan kita, tapi belajar dari Tuhan Yesus bahwa doa yang benar adalah ketika kita berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sebagai orang yang percaya agar memiliki keberanian untuk percaya kepadanya. Keberanian untuk menghadap tahta kemuliaan Allah. Tentu keberanian itu berasal dari Roh Allah. Ayat dari firman Tuhan berkata, sesungguhnya kamu tidak tahu berdoa dan kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, tetapi Roh Kudus mengajarkan kita. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk berkata-kata di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita untuk percaya kepada Allah yang satu-satunya sebagai penolong bagi kita, walaupun dia tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Tetapi iman hati kita, mata iman kita melihat Allah kita yang berkuasa. Dan kita percaya bahwa dalam doa-doa itu Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tetapi dengan catatan, doa apakah yang akan dikabulkan oleh Tuhan? Tentu doa yang kita minta menurut kehendaknya. Kita mencari apa kehendak Tuhan di dalam doa itu. Bukan kehendakku, tetapi adalah kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, karena itu di zaman yang serba modern ini, ketika kita dan semua orang, mulai dari anak kecil, remaja naposo, bahkan lansia, semua memegang yang namanya handphone pinter ini, di mana setiap di dalam handphone pintar kita itu ada banyak yang kita bisa buka. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh handphone pintar kita itu. Ketika kita saudara ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan, klik saja
maka kita akan mendapatkan infonya. Kita ingin mencari pekerjaan, atau kita ingin saudara mendapatkan informasi tentang pengetahuan dalam bidang-bidang apapun, maka kita bisa menemukannya di handphone pintar ini. Tetapi menjadi sebuah dilema, apakah setelah ada handphone pintar ini saudara membuat kita semakin jauh dari Bapa yang di surga, atau membuat kita semakin dekat dengan Bapa yang di surga? Yang kita khawatirkan adalah handphone pintar itu membuat kita semakin saudara melepaskan ketergantungan kita kepada Tuhan, karena hari-hari kita telah habis disedot untuk saudara memegang ponsel pintar ini. Bahkan pikiran dan hati kita, perasaan kita banyak tertumpah di dalam handphone pintar ini, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berbicara, bercakap-cakap, dan mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu ayat ini meneguhkan kita bersama. Mari kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada apa yang Tuhan mau inginkan, bahwa Tuhan mau kita semua datang kepadanya, mencari Dia, mencari kehendak-Nya di dalam hidup kita. Tentu bagaimana cara kita mencari kehendak Allah? Dengan duduk dan diam, mendengarkan suara Allah, dengan kita berdoa dan mendengarkan Dia berbicara. Karena berdoa itu bukan kita saja yang bicara dengan Tuhan, tetapi doa itu adalah komunikasi dua arah. Tuhan bicara dengan kita dan kita juga bicara dengan Allah. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan, terlebih dahulu mari kita mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang kita dengarkan lewat hati nurani kita, lewat iman percaya kita. Itulah saudara yang menghantarkan kita untuk berdoa dan mencari wajah Allah, mencari kehendak Allah, dan Allah akan mengajarkan kita apa yang akan kita doakan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya yakin dan percaya bila kita memiliki poin-poin ini, maka kehidupan doa kita akan terus berjalan setiap hari dan setiap hari. Maka setiap orang yang berdoa akan dikuatkan, setiap orang yang berdoa akan disegarkan, setiap orang yang berdoa akan diteguhkan, dan setiap orang yang berdoa akan mengerti mana rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu selamat berdoa, mari kita lakukan setiap hari doa kita, pagi, siang, sore, dan malam, berseru-serulah kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengizinkan kami memasuki minggu-minggu Advent. Dan hari ini kami berbahagia karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk berbicara dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hari ini di layar kaca ini, hamba-Mu beserta dengan para pendengar renungan harian ini bersyukur atas rahmat Tuhan. Di Advent ini diingatkan kami kembali terhadap pengharapan kami, pengharapan yang akan datang. Di dalam masa penantian akan Kristus datang kedua kali, kami diajar untuk berdoa dan berdoa sambil menantikan Kristus datang kedua kali. Karena dengan berdoa kami akan mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, apa kehendak Tuhan dalam keluarga kami, dalam gereja, dalam bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Maka pada hari ini hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, kiranya diberkati dan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Secara khusus juga kami bersama-sama berdoa buat Sinode Godang HKBP pada saat ini yang sedang berlangsung dalam beberapa hari ini, terutama dalam rangka pemilihan para pimpinan-pimpinan kami dalam tingkat pusat maupun dalam tingkat distrik. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan ketentraman hati, kerendahan hati bagi seluruh para peserta sinode, agar mereka Tuhan juga berdoa dan mencari kehendak Tuhan dalam pemilihan ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memilih orang-orang yang Engkau kehendaki. Kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam HKBP kami yang besar ini, sehingga dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, dipimpin oleh orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam pelayanannya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya bahwa sinode akan berakhir dengan sukacita.
Terpujilah Engkau Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami semua. Doa jemaat-Mu mulai dari anak-anak hingga para lansia didengarkan dan dijagai oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.